Nah, oke. Berarti kalau sudah muncul, kita langsung saja. Ya, kemarin kalau dari sisi pengertiannya, tahu ya, jangan sampai kebalik nih. Permintaan adalah keinginan disertai kemampuan untuk membeli. Ya, ada faktor-faktornya selain harga. Nah, hukum permintaannya, jika suatu harga barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Ya, sebaliknya apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka permintaan akan meningkat. Nah, kita lihat dulu di sini. Hari ini kita lihat ke contohnya ya. Contohnya, nah, saya di sini ada sebuah tabel yang menyatakan sebuah kurva dari permintaan. Ya, ini contohnya harga misalkan harga jeruk lah ya, barangnya jeruk nih. Jadi kalian bisa lihat di sini, kalau kita lihat sebuah kurva, karena ini berhubungan dengan harga dan jumlah yang diminta atau kuantitas yang diminta, maka dalam hukum penawaran dan permintaan, dalam pembuatan kurva dan fungsinya, yang namanya harga itu selalu simbolnya P. Ya, harga itu simbolnya P atau price, gampangnya bahasa Inggrisnya ya. Kalau kuantitas yang diminta itu simbolnya Q atau quantity. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam ekonomi, P ini selalu identik dengan harga, price. Q itu identik dengan kuantitas atau jumlah barang. Ya, jadi P and Q. Nah, ini kita akan lihat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta ya dalam hukum permintaan. Nah, tadi dikatakan di hukum permintaan jika harganya naik, maka permintaannya berkurang. Jika harga turun, permintaannya akan bertambah. Nah, di sini ada contohnya tadi saya kasih ilustrasi. Ini jeruk lah ya, buah jeruk. Kita lihat, jadi permintaan tersebut kan dalam jangka waktu tertentu ya, bisa per hari, bisa per bulan, bisa per tahun. Nah, anggaplah ini si jeruk ini permintaan jeruk per bulan, ya. Nah, di titik A ini, ya, harganya ternyata ketika harga jeruk tersebut di angka 5.000, ya. Nah, 5.000 nih ya, dalam ribuan rupiah nih 5.000 nih. Ternyata jeruk yang diminta itu sebanyak 10 nih, 10 kilo. Nih, ya, saya lihat nih. Lalu berikutnya sama, ketika harga barang atau ketika harga jeruk tersebut turun dari 5.000 ke 4.000 nih, 5.000 ke 4.000, ternyata kuantitas yang diminta itu bertambah dari tadinya 10 kilo menjadi 20 kilo. Nah, ini kalau kita tarik garis, dia ada titik temunya di sini nih, ya. Nah, di titik B ini nih. Sama, berikutnya, ketika harga jeruk itu berubah atau turun dari 4.000 ke 3.000, ternyata jumlah jeruk yang diminta, kuantitasnya itu bertambah. Yang dari tadinya 20 kilo, sekarang menjadi 30 kilo. Nih, di sini titik C ini nih, ya. Lalu ternyata harga jeruk tersebut turun lagi menjadi 2.000, di angka 2.000. Ternyata kuantitas atau jumlah yang diminta itu bertambah lagi menjadi 40 kilo. Nih titik D. Selanjutnya lagi, nah ketika harga jeruk di 1.000 per kilo, nah ternyata kuantitas yang diminta
itu sebanyak 50 kilogram. Nah, kalau misalkan digambarkan dalam sebuah kurva seperti ini nih, perubahan harganya. Bisa ketahuan nih. Jadi ketika harganya 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Nah, jadi kalau digambarkan dalam sebuah kurva, hubungan antara P dan Q, harga dan kuantitas. Nah, kalau kita tarik garis lurus, ya, dari titik-titik tersebut, dari garis tersebut, kita akan melihat ternyata dari titik A ke titik E itu kurvanya menurun atau dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat dari ilustrasi ini, sebetulnya ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi harga jeruk, maka semakin rendah nih kuantitas yang dimintanya, ya. Semakin tinggi harga jeruk, kuantitas yang diminta semakin sedikit, semakin rendah. Nah, sebaliknya, semakin rendah harga jeruk tersebut, kuantitas yang diminta itu lebih banyak atau semakin banyak. Nah, ini dalam kurva. Nah, kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, jadi bisa juga kita lihat di sini adalah istilahnya kalau di ekonomi bentuk seperti ini dari kiri apa garis kalau kita tarik garis ya kurvanya ini kalau dari kiri atas ke kanan bawah itu memiliki artinya itu slope-nya itu negatif. Disebut slope negatif. Ada slope negatif ya. Jadi bergerak dari kiri atas ke kanan bawah itu istilahnya itu dalam ekonomi slope negatif. Jadi dari kiri kiri atas ke kanan bawah nih. Tapi sebetulnya nanti kalau misalkan kita perlihatkan atau misalkan ini kan sebuah contoh nih, mungkin saja kurvanya itu nggak garis lurus begini ya. Ini kan benar-benar straight ya. Tapi mungkin kurvanya bisa berbentuk begini atau mungkin begini. Nah, cuman dia menunjukkan dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi nggak harus selalu lurus, lurus kayak begini ya. Artinya seperti itu. Nah, jadi kalau melihat dari sini, kita bisa menyimpulkan keadaan yang terjadi seperti apa nih? Hubungan antara harga dan barang tersebut. Nah, berarti kalau kayak tadi, pada saat harganya tinggi, kan kuantitas yang diminta berkurang, ya. Sebetulnya mungkin saja di situ artinya sebagian besar masyarakat itu tidak mampu membeli atau barang jasa tersebut. Sehingga kalau harganya tinggi, dia akan cari alternatif lain dengan barang substitusi. Ya, contoh misalkan harga harga beras naik mahal, nggak mampu beli, orang akan cari pengganti beras. Apa pengganti beras? Jagung lah, nah, singkong, ubi-ubian, nah seperti itu. Atau sebaliknya, pada saat harga tingkat harganya itu eh, berubah dari yang tadinya mungkin 5.000 terus ke 4.000 atau ke 3.000 lah atau ke 2.000 atau perubahan ke 1.000 itu menandakan bahwa ternyata kuantitas yang diminta kan bertambah. Nah, ini menandakan bahwa ternyata daya beli masyarakat itu eh, tetap meningkat. Kemampuan masyarakat untuk membeli barang atau jasa tersebut itu besar, ya. Ini ditunjukkan dengan ini. Ternyata harganya semakin semakin rendah, semakin banyak yang diminta. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi kurva dari gambarnya, dari data yang ada seperti ini. Nah, ini contoh dari yang namanya kurva permintaan. Jadi ini menggambarkan sifat hubungan antara harga dan jumlah barang tertentu yang diminta oleh konsumen pada waktu tertentu. Ya, semua barang dan jasa. Kalau misalkan kita gambarkan grafiknya, kurvanya ya seperti ini. Ya, kurva permintaannya seperti ini. Ya. Nah,
Ini ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Enggak ada Pak. Gak ada ya, jelas ya. Jadi ini hanya kalau misalkan nanti kalian disuruh menggambarkan kurva permintaan, ya berarti ingatnya yang vertikal itu harga, yang horizontal itu untuk kuantitas. Nah, untuk digambarkan, misalkan nanti gambarkan kurva permintaannya. Nah, berarti sebelah kiri ini bagian yang vertikal itu untuk harga, yang horizontal itu untuk quantity atau kuantitasnya. Nah, sip. Berikutnya, baru kita akan masuk ke yang namanya tuh fungsi permintaan. Atau disebut juga kalau di dalam matematikanya itu ada fungsi linearnya. Nggak tahu belajar nggak ya sektor ini ya. Nah ini ada, jadi sebetulnya kita bisa tahu harga, tingkat harga berapa dan kuantitas diminta dengan membuat si fungsi atau si persamaan linearnya. Contoh nih dalam data ini ya, saya kasih contoh. Misalkan kita anggaplah si harga jeruk ini yang kombinasi A ini ya, tingkat harganya itu. Saya hapus dulu lah ya, biar jelas. Nah, harga per kilogram yang kombinasi A ini di titik A, harganya kan 5.000. Kuantitas yang diminta itu 10 kilo. Nah, berarti tadi ingat kalau dalam ekonomi, harga itu lambangnya P. Kuantitas yang diminta ini Q. P, ini aja ya, biar dia, ini Q. Nah, berarti anggaplah ini harga P1-nya nih. Ini Q1. Nah, berikutnya kan terjadi perubahan harga nih. Dari 5.000 ke 4.000. Nah, ini bisa kita buat, anggaplah ini jadi P2. Kuantitasnya yang dari tadinya 10 kilogram menjadi 20 kilogram. Nah, 20 kilogram ini kita buat sebagai Q2. Nah, dan sebagainya lah. Jadi kita bisa buat eh, seperti itu. Ini P3, P4, P5 dan sebagainya. Tapi sama saja, kita buat P1, P2-nya saja. Kenapa? Karena kita mau tahu nih hubungan perubahan harganya dan kuantitas yang dimintanya seperti apa dalam bentuk fungsi linearnya, ya. Nah, bagaimana cara buat fungsinya? Nah, kalau kalian lihat di buku kalian itu di halaman ke berapa ini? Halaman ke 77 tuh. Di situ dituliskan fungsi permintaannya, ada persamaan fungsi permintaannya ditulis sebagai berikut. Kalau lihat di buku kalian itu ada Q, D. D ini berarti demand. Permintaan itu artinya demand. Quantity demand sama dengan fungsinya, fungsi dan harga. Ini kan. Nah, kita mau cari tahu ini dapat dari mana kayak begini. Kok bisa dapat jadi tiba-tiba fungsinya? Kan kita harus tahu dulu dan kita harus buktikan fungsinya ini benar atau tidak dengan data yang ada. Nah, caranya seperti ini. Untuk mencari atau membuat atau mengetahui fungsi linearnya, saya undo dulu yang tadi. Nah, ini ya. Sebelum masuk ke fungsinya, kalau di buku kan tadi langsung tuh tiba-tiba ada aja fungsinya seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat fungsi tersebut dan dibuktikan dengan data yang ada bahwa fungsinya itu benar. Nah, yang pertama ada yang namanya itu, namanya gue persamaan ya, berarti kita harus buat dulu persamaannya. P min P1, nah ini boleh kalian catat nih, karena di buku kalian itu nggak ada. Dia langsung ke fungsinya. Nah ini bagaimana cara membuat fungsi permintaannya. P min P1 dibagi
P2 min P1. Nah, sama dengan, karena kita akan buat persamaannya, sama dengan Q quantity dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Nah, betul ya. Agak berantakan lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini nih. P artinya harga, Q artinya quantity. Ini adalah kita membuat fungsi persamaan linearnya. P1 artinya harga sebelum terjadi perubahan. P1 nih, sebelum terjadi perubahan. Kalau P2 ini harga setelah terjadi perubahan harga. Ya, sama. Q1 itu sebelum terjadi perubahan harga. Q2 quantity setelah terjadi perubahan harga. Nah, ingatnya itu ya. P1 berarti sebelum terjadi perubahan harga. Nih misalkan P1-nya 5.000 nih, belum terjadi perubahan harga. Nah, setelah terjadi perubahan harga dari 5.000 ke 4.000, nah ini jadi P2 simbolnya. Lalu sama kuantitinya juga atau kuantitas yang diminta sama. Q1 ini sebelum terjadi perubahan kuantitas, terjadi perubahan harga. Ya. Kalau Q2 setelah terjadi perubahan harga. Nah, ingatnya itu dulu ya. Nah, lalu bagaimana cara membuat fungsi permintaannya? Nah, berarti tinggal kita masukkan saja ke sini. Nah, gimana? Coba kita masukkan. P min P1, ini sebelah sini lah ya. P min P1, jangan ding, langsung aja ya. P min P1-nya berapa? 5.000. Nah, kita masukkan 5.000 di sini. Ya, P min 5.000 dibagi P2-nya berapa? P2-nya 4.000. 4.000 min P1. P1-nya adalah 5.000. Berarti 4.000 minus 5.000. Ya, boleh sambil dicatat. Jadi kita sama-sama kerjakan. Sama dengan Q. Q1-nya berapa? Lihat di tabel. Q1-nya 10. Berarti min 10. Dibagi Q2 min Q1. 20 min 10. 20 min 10. Nah, pelan-pelan aja ya. Kalau ada yang nggak ngerti, langsung tanyain. Nah, baru kita hitung. P min 500 sama berarti tetap ini ya. P min 500, 5.000, bukan 500, maaf. Dibagi 4.000 dikurangi 5.000 berapa? Minus 1.000 kan? Minus 1.000. Sama dengan Q min 10. Q min 10 dibagi 20 dikurangi 10 hasilnya 10. Dah, sampai sini ngerti ya? Jelas ya? Kita sudah masukkan P1, P2, Q1 dan Q2-nya. Dan kita sudah hitung nih. Kita dapat P min 5.000 per 1.000. Minus 1.000 sama dengan Q min 10 per 10. Nah, setelah ini gimana nih? Setelah dimasukkan dan dihitung, kalian dikali silang. Kali silang gimana? Nih, ini kali ke sini. Ini dikali ke atas. Kali silang.
Jadi akan ketemu 10, ini kan P min 5.000 dikali 10. Berarti hasilnya 10P, nah 10P min 5.000 dikali 10, 50.000. Nah, berarti kita hitung di sini 50.000. Sama dengan, nah, berikutnya berarti ini nih. Min 1.000 dikali Q, berarti min 1.000 Q. Min 1.000 Q. Wah, nggak muat. Plus, berarti kan, min 1.000 dikali min 10. Berarti plus 10.000. Ini ya, lu mentok, nggak muat. Ini aja lah ya. Plus 10.000. Kita geser lagi sini. Kita lihat di sini, kita dapat 10P, ya 10P, P kali 10, 10P, minus 5.000 dikali 10 sama dengan minus 50.000, minus 1.000 dikali Q berarti minus 1.000 Q, minus 1.000 dikali minus 10 plus 10.000. Nah, kita dapat seperti ini ya. Nah, sini aja lah geser lah ya. Takutnya muat di situ. Sini aja nih. Kita dapat 10P 10P minus 50.000. Tuh, agak sulit ya. Apa lah ya. Pelan-pelan aja ya. Nah, sama dengan min 1.000 Q sambil dicatat ya, soalnya nanti saya kasih soal latihan juga. Plus 10.000. Nah, ini kita sudah dapat nih. Kita harus sederhanakan lagi tapi. Nah, oke. Karena yang akan kita ambil, yang akan kita buat, yang akan kita persamaannya tadi adalah Q quantity demand. Ini kan sama dengan fungsi P. Nah, jadi berarti kita akan cari Q-nya. Lihat di sini, 10P plus 50.000 sama dengan minus 1.000 Q plus 10.000. Nah, kita akan cari Q-nya berapa. Nah, berarti lihat aja di sini nih. Berarti yang akan dicari ini kan Q ini kan. Gimana caranya? Nah, gampang. Kita berarti akan cari si Q-nya. Nah, si 10.000-nya kita pindahkan aja ke sini nih. Ya, 10.000-nya pindah posisi. Tapi karena dia positif, dia pindah posisi jadi negatif. Berarti kita dapatlah 10 P plus 50.000. Nah, plus 10.000 pindah posisi ke sisi kiri jadi minus 10.000. Minus 10.000. Ya kan? Ketemu nih. Minus 10.000. Tar. Kayaknya ada yang salah nih. Ini nih. P. Oh minus ya. Ini bukan plus ya. Ini minus ternyata. Ini minus. Salah. Ini minus nih. Salah pindah. Minus ya. Nah ini. Oh bentarlah saya erase dulu.
Iris dulu. Nah, oke. Nah, ini berarti 10P minus ya. Ini minus benar kan? Minus 50.000, Iya. salah saya. Salah tulis. Berarti ini 500 minus 50.000. 10 plus 10 ribunya pindah ke sisi kiri berarti minus juga kan? Nah, sama dengan minus 1000 Q. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita hitung lagi nih. 10P, ya terserah sih kalau misalkan kalian mau pindahkan si Q-nya ke sini atau ininya ke sini, boleh lah, tapi ini lebih gampang. Sama aja sebetulnya ya. Berarti kita temukan di sini 10P minus 60.000 kan? Minus 50.000 dikurangi 10.000 berarti minus 60.000. 60.000 sama dengan minus 1000 Q. Nah, berarti kita bisa tahu nih Q-nya berapa nih. Quantity demand-nya bisa tahu nih kita. Sama dengan, nah, berarti tinggal dibagi kan. 10P minus 60.000 dibagi, nah, minus 1000. Nah, berapa quantity demand-nya? 10 10 dibagi 1000. 10 dibagi minus 1000. Berarti minus 0,01 P. Terlalu dempet. 0,01 P. Ya, 10 P dibagi minus 1000 berarti 0,01 P. Minus 60.000 dibagi minus 1000. Coret aja ini angkanya. Berarti plus minus dibagi minus plus kan? Plus 60. Nah, berarti kita boleh tahu nih fungsi permintaannya. Quantity demand-nya ini nih. Nah, nah, sok silakan catat dulu. Nah, ini kita bisa tahu nih fungsi permintaannya. Ini nih, Q sama dengan minus 0,01 0,01 P plus 60. Sini. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau 0,01-nya dalam bentuk pecahan boleh nggak? Dalam bentuk pecahan boleh aja sih sebenarnya. Makasih Pak. Ya, jadi 1 per berapa gitu ya, minus 1 boleh aja. Sama aja kan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai di Jadi sini. quantity demand-nya itu sama kayak fungsi dari P. Fungsinya iya. Nah, nanti habis ini kita akan buktikan benar nggak ini fungsi permintaannya seperti ini. Minus 0,01 P plus 60. Nah, kan ini kan dari data yang ada, kita mau buat si fungsi permintaannya. Ya, kenapa? Karena kan nggak mungkin lah ya kalau misalkan kita lihat perubahan harga itu kan bisa sering nih. Nggak mungkin cuma 5 kali kayak gini kan. Mungkin dalam 1 hari aja dia bisa berubah-berubah nih. Ya,
atau per harinya bisa berubah-berubah. Kan nggak mungkin dia kalau kita bicara ekonomi, si orang-orang ekonom ini yang dia mempelajari dan dia mempelajari untuk ya balik lagi nanti untuk pengambilan keputusan dan sebagainya. Itu kan nggak mungkin dibuat grafik ini satu-satu kan, lama nih. Harga segini dibuat. Nah, makanya dibuat fungsinya, fungsi linearnya supaya untuk memudahkan. Jadi nanti di harga keberapa kita tahu jumlah kuantitas yang diminta berapa. Atau sebaliknya, ketika kuantitas yang diminta misalkan 100 kilo, nah itu tuh di harga berapa. Nah, makanya dibuatlah si fungsi permintaannya, persamaan linearnya, gitu. Ada lagi? Jadi step by stepnya seperti ini ya. Kalau misalkan ada data atau misalkan nanti kan saya kasih soal latihan nih. Ada data harganya berapa sebelum terjadi perubahan dan setelah terjadi perubahan. Kuantitinya sebelum terjadi perubahan dan setelah terjadi perubahan. Nah, masukkan ke sini untuk mendapatkan si fungsi eh, permintaannya. Dibuat seperti ini, masukkan angkanya, lalu dihitung di sini dibuat. Nah, setelah sampai sini dikali silang, ya, dikali silang, nanti akan dapat ini. Nah, setelah dari sini kita akan karena kita mencari si fungsi permintaan itu QD, nih QD ini kan, quantity demand-nya ini nih istilahnya. Berarti kita carinya Q-nya, bukan P-nya ya, dicari tapi Q-nya dulu. Gitu. Oke, ada dulu pertanyaan sampai sini. Kita sudah mendapatkan dari data yang ada, ternyata ini nih fungsi permintaannya nih. Q sama dengan minus 0,01 P plus 60. Nah, berikutnya kita akan buktikan benar nggak ini. Oke? Boleh dicatat? Udah dicatat? Sudah dicatat? Udah. Yang lain udah? Nah, ini kan kita masih ada waktu sekitar 20 menit nih. Nah, berarti karena waktunya mepet ini tinggal 5 menit lagi, berarti saya stop dulu, nanti kalian rejoin lagi ya. Setelah ini join lagi. Oke? Kita join lagi setelah ini. Kalau sudah, yang lainnya udah nih, sudah dicatat. Ya, maaf ya ini ya, tulisannya agak gimana-gimana gitu. Karena saya nulisnya pakai mouse. Nah, oke. Kita join lagi ya. Saya end dulu, nanti join lagi ya. Untuk Iya. membuktikan bahwa benar atau tidak nih fungsi permintaannya itu seperti ini. Ya, berarti saya end meeting dulu. Ntar saya capture dulu. Nah, oke. Nanti join lagi ya. Saya end meeting dulu, nanti join lagi. Oh, di mana end meeting ini? Oke, saya end meeting dulu ya. Balik lagi ya, join lagi ya.